Ini saatnya untuk itu. Artinya apa? Prinsip keadilan untuk mendapatkan fasilitas perbankan, inilah kita tunggu-tunggu. Kalau tidak dipaksakan demikian, ini tidak akan hidup ekonomi di desa. Maka pelaksanaan visi misi melalui koperasi ini sudah tepat. Tinggal kewajiban para pemangku jabatan hari ini, ya, seperti apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu tentang role model bisnisnya. Tolong dimatangkan, Pak. SDM yang akan melaksanakan koperasi, tolong, ya, jangan sembraut dan juga amburadul. Dua hal itu yang paling terpenting. Ini kan hanya bisnis biasa saja, tidak ruwet-ruwet amat. Ya, kalau persoalan kejujuran, kerajinan itu tergantung kontrol. Itu pemikiran-pemikiran kami hari ini. Untuk mengkritisi perihal, ya, tentang apa yang Bapak sampaikan, saya pikir udah bagus ini. Hanya kita menunggu, ya, menunggu perubahan Undang-Undang 25 tahun 92 ini yang sedang digodok oleh Balik. Baru kita dapat mengkritisi persoalan koperasi ini ke depan. Masa lalu biarlah masa lalu sebagai pijakan kita untuk meloncat ke depan. Ini kan undang-undang belum selesai. Mungkin 1 minggu 2 minggu ini selesai, baru kita bersilat lidah di sini. Memang, ya, dari payung hukum yang telah disampaikan oleh Pak Menteri, ya, baik Impres, baik Kepres, ya, maupun juknis daripada kementerian, kami lihat sudah cukup. Tapi kan payung besarnya akan launching ini mungkin dalam bulan ini atau di bulan Juni. Nah, itu yang kita tunggu hari ini. Apakah sinkron ini, ya, payung hukum yang besar? Karena kan payung hukum yang besar sekali kan Undang-Undang Dasar. Nah, pelaksanaan di undang-undang ini, perubahan Undang-Undang 1225, inilah yang kita tunggu-tunggu, Pak. Maka saya nggak banyak bicara hari ini, hanya menyarankan, ya, dan memberikan apresiasi kepada pemerintah. Saya sarankan tentang OVOP tetap berjalan, Pak. OVOP, One Village One Product, ya, karena bagaimanapun ini kan berbasis desa, berbasis daerah. Ini kan yang dulu diluncurkan oleh Pak Menteri terdahulu bersama Jabari dan kawan-kawan. Ini penting, mengangkat kearifan lokal. Satu hal. Yang kedua, persoalan Undang-Undang 9 tahun 2011, yaitu tentang penerapan sistem dirisi gudang. Ini banyak gudang-gudang hibah negara kepada pemerintah daerah yang berada di desa tak termanfaatkan. Untuk apa Bapak membangun cold storage, ya, sementara gudang kita banyak, Pak. Ini tolong digandeng bersama pemerintah daerah. Ya, Bapak bangun cold storage, mengeluarkan dana, jangan buat proyek-proyek baru, tapi memanfaatkan potensi-potensi daerah. Ya. Selanjutnya, pada rapat yang pertama ini, mungkin ke depan, tolong Bapak ajukan kepada Koperasi Merah Putih, ya, Bapak sebagai pemangku teknisnya mengajukan kepada Menteri Keuangan, tolong diberikan subsidi bunga untuk untuk ini. Karena dengan bunga komersil, mungkin koperasi tidak mampu. Dengan sistem mungkin 3-4% dibebankan kepada BBN wajar dan sangat wajar. Itu saran-saran saya. Dan selanjutnya tentang pengajuan kredit ke depan, tolong diberikan grace period juga. Ya, grace period juga diberikan kepada Koperasi Merah Putih. Jangan begitu ditempatkan 1, 2, 3 miliar. Bulan depan sudah ada tagihan. Karena bagaimana tuh beban bagi, apalagi nih orang desa ini kan nggak mampu. Bahkan terkejut badan dalam mengelola dana yang begitu besar.
Tiga hal itu yang paling terpenting bagi saya adalah minta grace period, minta subsidi bunga, dan gandeng resi gudang, yaitu banyak aset pemerintah yang dihibahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ini adalah kesepakatan kita bahwa koperasi memang suku guru kita, koperasi memang sebuah ideologi ekonomi kita, dan ini sesungguhnya yang kita tunggu-tunggu oleh pemerintahan dari Pak Prabowo ini. Dan terakhir saya mengkoreksi, ya, memang BUMN itu di sebuah lembaga, ya, usaha milik negara diberikan kewenangan monopoli, ya, atas permintaan dan pemerintah, Pak. Tapi tidak kelembagaannya, komoditi-komoditi tertentu yang menyangkut hajat orang banyak, ya. Apakah koperasi dapat? Bisa dapat, ya, sepanjang permintaan pemerintah untuk menjaga apa, ya, pasokan dan sebagainya. Tadi bukan semua lembaga. Kenapa? Memang di Undang-Undang 5 tahun 99 itu, ya, atas permintaan presiden, pemerintah, bukan semena-mena, ya, kita harus bisa monopoli, tidak, ya. Saya pikir itu yang perlu diluruskan ke depan. Dan terakhir tentunya, ya, kepada kementerian, ya, dukungan apa yang perlu diberikan Komisi 6? Dengan anggaran 300 miliar ini kan tidak cukup, Pak. Saya mengundang Bapak, mengundang anggota Bapak, mengundang deputi ke dapil saya, nanya, uang tiket ada nggak, Pak? Maka kementerian minta uang tiket kepada anggota DPR ketika saya bawa ke dapil, kan gitu. Saya pikir, ya, sendiri-sendirilah. Kami pakai tiket sendiri, Bapak pakai tiket sendiri. Nah, kan begitu. Kita sama-sama punya anggaran. Nah, kita potong gaji, Bapak potong gaji juga lah, kan begitu. Nah, deal ya, Pak, ya. Nah, tapi kami memberikan dukungan, Pak. Nah, memberikan dukungan, ya. Kementerian Koperasi ini dicukupkanlah pimpinan, ya, dicukupkan anggaran yang mereka butuhkan dan direalistiskan, ya, terhadap kebutuhan yang mendasar. Karena apa? Tanpa pembinaan yang bapak-bapak lakukan ke daerah, mustahil ini akan sukses, ya, mustahil ini akan sukses. Nah, tapi Bapak harus turun ke daerah, ya. Kami memiliki desa, kami mendampingi Bapak, cukup. Ya. Nah, itu yang perlu kita berikan dukungan politik dan anggaran terutama kepada Kementerian Koperasi. Itu saran-saran saya. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, Pak Dasri. Yang terakhir, Ibu Rike, silakan mainkan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, beserta seluruh jajaran Kementerian Koperasi. Terima kasih untuk kehadirannya. Akhirnya kita bisa bertemu membahas sesuatu yang sangat penting. Ini adalah suatu langkah yang progresif kalau menurut saya dalam menyikapi bukan hanya kondisi nasional kita, tetapi secara geopolitik maupun geoekonomi. Bapak izinkan di tangan saya, ini ada buku yang sangat tebal, ya. Saya membaca sesuatu yang sangat penting dan nanti terkait dengan koperasi, bahwa di dalam konsep ini dalam sistem sudah otonomi daerah. Berarti sama dengan saat ini. Ya, kita pernah sentralistik, tapi sebelumnya pondasi kita adalah roadmap pertama pembangunan Indonesia adalah desentralisasi dalam perspektif NKRI, otonomi daerah dengan memperkuat democratic rural development. Oleh sebab itu desa menjadi sangat penting, pembangunan desa menjadi sangat penting, dan salah satu hal yang menjadi marwah dari pembangunan desa itu adalah di dalam arsip yang sangat penting ini adalah koperasi desa harus didirikan di setiap desa. Itu sudah ada arsipnya. Nanti boleh kita sharing dan boleh kita diskusi, Bapak. Sehingga menurut saya peran desa
kita sepakati bersama menjadi sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara hari ini dan di masa yang akan datang. Saya orang yang sangat concern terhadap desa, sehingga disertasi saya juga membahas tentang desa, khusus tentang desa, khususnya pendataan Indonesia berbasis data desa yang presisi, yaitu aktual, akurat, dan relevan.